Kalau kita mengusahakan simpati orang atas kita, tapi simpati dari orang yang salah, kita akan jadi orang salah cepat lambat. Jangan membabi buta, tapi mintalah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan memang orang yang sanggup membantumu. Orang-orang yang memang punya resources atau sumber daya yang kau perlukan. Kalau memang Anda perlu minta, mintalah dengan hormat, mintalah dengan sopan, mintalah dengan baik, tapi mintalah juga dengan kewibawaanmu. Sungguh hadirat-Mu begitu manis, mulia, tenang pagi hari ini. Makasih Engkau menerima pujian penyembahan umat-Mu, ya Tuhan Kau layakkan kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau menilik kami? Siapakah kami ini sehingga Engkau menerima persembahan kami? Dan biarkan penyembahan kami seperti wangi-wangian di pagi hari Tuhan. Seperti ya Tuhan Yesus persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biar Engkau lihat jemaat ini dan berkenan untuk memberkati, berkenan ya Tuhan untuk menyertai. Hamba berdoa jemaat besar dan kecil, tua muda, boleh mengenal-Mu Tuhan. Roh pengenalan akan Kristus biarkan kaya di hati kami, termasuk kaya dan penuh di dalam khotbah renungan ini. Urapi hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan. Bukakan ya Tuhan Yesus wawasan-wawasan yang tidak kelihatan. Tolong kami semua Tuhan dan sembunyikan hamba-Mu selalu di balik salib-Mu yang mulia itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, puji Tuhan. Shalom. Welcome home. Silakan duduk kembali. Hari ini ingin membawakan satu firman tentang leadership character di bulan, ini bulan apa ya? Juli. Bulan Juli adalah bulan karakter dan kepemimpinan. Jadi hari ini leadership character adalah tema besarnya. 5 kali ibadah, Anda bisa lihat menunya. Jangan ketinggalan salah satu, saya mau jabarkan tentang karakter kepemimpinan. Dan ini berlaku bukan hanya untuk para pemimpin CGL, CG leader ke atas, bukan soal ministry doang, bukan hanya soal pelayanan, tapi kepemimpinan dalam kehidupan secara menyeluruh. Baik itu dalam konteksnya rumah tangga, tempat kerja, pelayanan, pokoknya kita semua itu pasti akan dipakai Tuhan kalau kita rindu. Nah, saya ingin sekali untuk kita belajar di kebaktian pertama, saya kasih judul orang yang cakap dalam pekerjaannya. Semua hari ini kita akan bahas dari kitab Nehemia. Seorang pemimpin yang luar biasa. Nehemia bukan seorang full timer, Nehemia bukan seorang pendeta. Nehemia itu seorang yang bergerak di F&B. Ya, dia itu pembawa minuman raja dan orang ini orang yang sangat ahli di bidangnya. Tapi dia punya beban ilahi. Nah, kita akan belajar dari seorang Nehemia. Kita baca sama-sama Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Saya baca semua ayatnya lalu kita akan Bible study satu persatu. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana muka aku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja,
supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, saya ingin kita untuk zoom in, untuk fokus kepada profesinya Nehemia dan bagaimana hari itu dia bertemu dengan raja di luar biasanya. Kita lihat bahwa orang ini orang yang cakap dalam pekerjaannya. Amsal berkata, orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja, itu sungguhan. Jikalau bukan dia sendiri jadi raja di bidangnya loh ya. Setiap kita punya bidang yang kita tekuni, dan kita harus komitmen. Senang gak senang kalau itu Tuhan percayakan, kalau orang percaya kepada Anda harus mempertahankan, memperjuangkan kepercayaan orang, apalagi kepercayaan Tuhan. Tidak ada penggantinya, jangan kita berharap untuk mujizat sesuatu yang harus kita tekuni. Memang betul berkat itu dari Tuhan, tapi jangan kita membolos kerja, atau kita kerja, badan kita di sana, hati kita nggak di situ. Hari Minggu kita di church, tapi pada waktu hari Senin kita kembali ke dunia kerja kita harus punya satu semangat. Nah kita lihat coba Nehemia apa yang dia alami. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Saya nggak tahu Nehemia sudah kerja sama raja ini berapa lama, tapi raja ini sudah memerintah 20 tahun. Tapi sudah pasti Nehemia itu lama, karena Nehemia itu orang kepercayaan. Butuh waktu untuk jadi orang kepercayaan. Jadi jangan cepat-cepat menuntut hakmu. Lakukan kewajibanmu dengan sukacita dulu. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, yang saya katakan tadi, dia ini F&B, di food and beverages, mungkin bukan hanya penyedia anggur ya, tapi mungkin dia yang handle semua feast atau semua hidangan raja, yang mencakup mungkin semua tamunya. Itu zaman dulu itu, ini adalah kerajaan yang adikuasa, tamunya itu semua royalti dan bangsawan. Ini kalau sekali makan mungkin ribuan orang, ratusan orang, dia itu yang jadi person in charge atau PIC-nya. Jadi orang yang punya management skill bukan hanya bisa tukang campur minuman. Kalau itu bartender bisa. Jadi orang ini orang kepercayaan. Dan kalau sekali salah itu zaman dulu, zaman kerajaan itu penggal kepala. Nggak boleh malu-maluin. Biasanya itu semua deal-deal yang penting terjadi di meja makan. Menjadi tugasku. Adopsi tanggung jawabmu. Jangan lempar ke orang. Kita tuh seringkali begitu ya, kalau pujian kita mau telan. Tapi kalau salah kita tuding orang lain, dia sih, itu loh, ini, kurang itu. Miliki kebudayaan yang bagus. Jangan mudah untuk menunjuk. Ini tugas saya. Menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih. Hari itu dia sedih. Yang memang, perhatikan, belum pernah terjadi. Entah dia berapa tahun melayani raja, gak pernah kelihatan murung. Gak pernah kelihatan sedih di hadapan raja, itu memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Begitu excellent kita dalam pekerjaan kita. Yang namanya 3S ini dalam bahasa Inggris, sick, sad, and slow. Sakit, sedih, dan lamban adalah sebuah perkecualian. Hampir gak pernah terjadi. Kita begitu excellent ya, kalau Tuhan taruh kita di satu bidang, minta sama Tuhan kesehatan ilahi. Give me a body that is healthy. A mind, pikiran yang sehat pula. Kalau sakit, ya, sedih. Ada nggak orang yang dalam pekerjaan, dalam pelayanan aja ada, sukanya galau. Aduh, selalu mengeluh. Jangan biasakan. Kalau memang kita orangnya kayak gitu, kita harus jadi profesional. Kita jangan biasakan murung di tempat kerja atau karena pekerjaan. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus bersukacita dalam vocation atau profesinya. Dia pendeta yang dianiaya. Pengkhotbah yang sering disalah mengerti, seorang rasul yang dipenjara. Dia berkata bersukacitalah. My work, pekerjaanku adalah panggilanku dari Tuhan.
Dan Tuhan taruh aku di sini, at least paling tidak, aku harus bergembira. Aku tidak pernah sedih. Sehingga sekali dia sedih itu, wah, jadi perhatian, padahal dia tidak caper atau cari perhatian. Sekali sedih, ada orang ya dalam pekerjaannya, kalau dia happy itu perkecualian, sungguhan. Orang ini kalau kelar tugasnya itu, wow, langsung minta bonus. Padahal bukannya seharusnya ya. Harusnya kita nggak perlu di tips. Kita nggak perlu dikasih tips sesuatu yang memang harus kita lakukan. Sebenarnya loh ya. Sebenarnya ya. Bukan berarti kita tidak layak mendapatkan imbalan, tetapi saya rasa kita itu terlalu entitled ya. Terlalu merasa berhak ya. Dulu waktu saya pernah sekali pelayanan di Jepang itu, saya kasih tips orangnya nggak mau. Padahal dia angkatin semua koper saya. Nggak mau. Kadang-kadang kita merasa kita itu berhak ya dapat bonus untuk sesuatu yang orang dunia aja lakukan itu secara profesional dan mereka tidak mendapat imbalan. Bersukacitalah. Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk bekerja. Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk melayani. Jangan kita dikit-dikit minta untuk dihargai. Dan juga kadang-kadang bukan soal penghargaan imbalan, ada orang tertentu yang memang attitude-nya itu selalu negatif, selalu sedih. Aduh kok gini, jangan biasakan. Karena itu menular. Dan itu bukan hanya menularkan ke orang lain, itu akan menjadi kebiasaan buruk di dalam diri kita. Belajar bersukacita, it's okay. Saya pernah ditanya sama satu orang, wah Pastor Philip kalau dikata-katai orang ini itu digoreng, saya bilang, ya sudah resiko tanggung penumpang kan. Saya menumpang sama Tuhan di kendaraan namanya ministry, dan kalau berdampak pasti segala reaksi. Gak pernah sama sekali merasa gimana, enggak. Oke gitu, enggak merasa di hatinya itu seperti marah apa, enggak. Saya bilang gini, kalau kamu tidak ready naik mobil ini dengan semua geronjalannya, kamu turun atau dari tadi jangan ikut. I'm okay. Ya, jadi aku nggak pernah kelihatan sedih, kata Nehemia. Kata ini waktu raja kata firman ini. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepada aku, raja langsung tanya, mengapa mukamu muram? Waduh mati aku, ini raja kalau tanya gini itu berarti sudah personal. Jangan sampai, itu raja-raja zaman dulu itu begitu formal. Kalau sampai dia tanya sesuatu yang pribadi, itu bisa berakhir kau di tiang pancungan. Karena ini bukan zamannya hak asasi. Ini zamannya aristokrat. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Nah sekarang kita mengerti kenapa ada kalimat berikutnya, lalu aku menjadi sangat takut. Karena raja paling anti, kalau embel-embel pribadi diikut-ikutkan di dalam tugasnya secara formal. Raja paling gak suka. You know, this is not about you. Tentang feast ini atau hidangan ini bukan tentang kamu. Mereka itu harus melayani seperti ninja. The art of disappearing. Atau seni untuk bersembunyi. Melayani tanpa harus mencuri perhatian. Ayo, kita terakhir kali pesta, misalnya kita pesta, seseorang undang kita, kapan kita ingat pelayannya? Namanya siapa, wajahnya? Enggak lah. Kita hanya panggil kalau kita butuh. Tolong minta tisu, atau makananku belum keluar. Jadi jangan terlalu banyak bicara tentang dirimu gitu. Apalagi ini mencuri perhatian, kepala pestanya murung. Meskipun makanan hidangannya tetap sama enak. Aku menjadi sangat takut lah. Waduh, celaka raja meninggalkan semua tamunya untuk ke tepi dan berkata, kenapa lu murung? Kenapa? Mungkin hari itu raja lagi bahagia menang perang. Waduh, aku ini mencuri kemuliaan ini. Raja tidak pernah kalau kita bekerja untuk raja, apalagi untuk Tuhan, it's about us. Belajarlah bersembunyi di balik salib dalam tugasmu. Hide behind, not about you. Dia sangat takut. Tapi ternyata Tuhan pakai ini, karena Nehemia gak biasanya. Lain cerita kalau dia selalu murung, udah dipecat dari dulu. Tapi kali ini setelah, katakanlah 15 tahun, 20 tahun, mungkin ikut raja dari sejak saat dia pertama kali memerintah menggantikan ayahnya mungkin.
Si Nehemia ini gak pernah menunjukkan muka macam-macam, kecuali berseri-seri di dalam tugas-tugasnya. Tapi hari itu, sesuatu yang luar biasa, Raja memberi perkecualian. Gini ya, kita itu jangan suka untuk mencairkan jasa. Sebisa mungkin kita itu memintangi. Sehingga suatu hari jikalau kita terpaksa harus dimengerti, orang akan mudah mengerti. Daripada orang yang kemana-mana selalu menuntut, tolong ya mengerti sama aku, tolong memberikan pengertian, tolong memberi pemahaman. Kita itu harus demikian rupa sampai pada titik di mana suatu saat ketika kita lemah, orang merasa harus membantu. Kecuali kalau ada orang yang selalu minta bantuan kemana-mana, selalu cari pinjaman. Lain kali sungguh-sungguh kau butuh, semua orang tutup pintu. Karena saking gak normalnya, orang ini gak pernah buka mulut berkata help me, itu gak pernah. Saking gak pernahnya. Jadi sebenarnya bukan hanya Tuhan menolong Nehemia, tetapi juga karena ketekunannya, kesungguhannya, ketulusannya. Dan komitmen-komitmennya masa lalu itu menolong dia saat itu harusnya orang lain sudah digantung. Dia diselamatkan. Karena Raja justru berbelas kasihan. Ini orang gak biasanya, 20 tahun aku ikut aku. Gak pernah sakit sekali. Sekali sakit, dia berkata, apa yang bisa aku bantu? Rasanya inilah kesempatan yang langka aku bisa bantu dia. Lalu aku menjadi sangat takut. Ayat 3, jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selama-lamanya. Dia kembalikan ke rajanya, it's not about me, hiduplah Raja selama-lamanya. Bagaimana mungkin muka aku gak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dia sedang menjelaskan bagaimana Yerusalem itu hancur lebur. Dia dapat kabar kampung halamannya itu sudah gak rupa tempat, udah kayak kuburan. Dalam hal ini Nehemia punya satu skill yang harus kita tambahkan. Yaitu dia mampu menjelaskan 3 hal yang Anda dan saya harus bisa. Mampu menjelaskan 1 hatinya, 2 pikirannya, 3 pergumulannya. Kita harus we must be able to explain, untuk menjelaskan our heart, our mind, and our struggle. Orang yang tidak bisa menjelaskan ini, nanti akan jutek di dalam, keluarlah namanya frustrasi. Dari frustrasi emosi, lalu habis itu keruh, tidak jadi solusi. So very important untuk kita mengerti bagaimana menjelaskan hati kita. Kalau orang tanya, jangan kemana-mana cerita hatimu alias curhat. Apalagi curhat-curhat di tempat yang salah. Nanti kebaktian 2 saya jelaskan. Kalau kita mau memulai sesuatu di dalam Tuhan, apapun itu, jangan banyak bicara di depan. Orang yang suka curhat itu berarti kayaknya isi hatinya gak banyak. Sebab orang yang dalam itu dan merenungkan firman, biasanya gak mudah untuk ke permukaan, dikit-dikit cerita. Sehingga ada ayat berkata, kalau kamu memang harus buka mulut, buka bicara, angkatlah bicara sebagai orang yang menyampaikan firman. If you have nothing good to say, don't say anything. Saya selalu punya satu prinsip yang saya pegang. Kalau bukan kehidupan yang saya sebarkan, mending saya diam. Kalau enggak, nanti kematian yang menyebar. Karakter kepemimpinan itu keluar dari suatu jiwa yang matang dalam Tuhan. Lalu aku menjadi sangat takut. Dan lalu dia berkata, bagaimana aku enggak muram? Dia menjelaskan. Belajar untuk bisa menjelaskan hatimu, pikiranmu. Lebih baik daripada perasaanmu. Hati itu kan bukan hanya perasaan doang. Hati itu apa yang kau titik beratkan. Emphasis atau penekanan. Pikiran itu lebih ke logikanya. Apa? Tuhan ajari kita untuk mengasihi dia dengan akal budi. Harus bisa kita jelaskan. Ini kelemahan kita orang timur. Kalau orang-orang di barat, di dunia barat, mereka lebih diajarkan dari kecil untuk you put your feelings into words. Atau taruhlah perasaanmu dalam perkataan. Diucapkan. Kalau kita lebih kayak, kalau orang-orang timur lebih sungkan kan. Jadi kalau kita ngomong A itu artinya B. Ya ada baiknya juga jadi orang yang punya budaya hormat, sedangkan di sana itu ngomong apa adanya. Ya, ngomong apa adanya, ngomong sama orang tua aja kadang-kadang nggak pakai tadi ngaling-ngaling, menurut saya sih agak nggak masuk sih dalam culture kita. Jadi bukan berarti kalau kita bisa semprot orang, tetapi kita juga harus punya akal budi yang sehat untuk bisa menjelaskan. Kalau orang tanya dan kepada siapa orang tepat yang harus kita
sampaikan, kita tidak boleh tutup mulut, apalagi soal struggle. Tentang pergumulan kita harus bisa menceritakan apa yang benar. Tanpa menggiring opini, kita harus menceritakan. Belajar menjadi manusia fakta. Kalau fakta aja kita nggak bisa handle kebenaran. Fakta aja dolak-dalik, apalagi kebenaran. You will never know the truth. Kita nggak akan pernah tahu kebenaran. Dan orang yang semakin dalam kebenaran akan jadi semakin orang yang semakin lurus dan jelas. Kalau berkomunikasi itu tidak pakai kemunafikan, tidak pakai pura-pura. Belajarlah dari Nehemia. Ketika ditanya sama raja, dia berkata, "Raja, aku muram." Dia bagus sekali cara bicaranya. Dia tahu menata. Waktu ditanya nggak langsung seperti seorang bayi, ya langsung menangis. Waktu ditanya dia berkata, "Hiduplah raja. Raja, I'm sorry. Saya tidak bermaksud begini." Intinya ya, ini adalah pestamu. Saya sudah berusaha sekeras mungkin, tapi raja, kalau Anda tanya sama saya kenapa, Baginda tanya kenapa saya sedih, bagaimana enggak? Kampung halamanku hancur lebur. Kuburan nenek moyangku udah dijarah habis-habisan. Bagaimana aku enggak sedih, raja? Tapi dia punya keuntungan. Dia enggak pernah begini. Nah kalau dia setiap minggu begini, raja berkata, orang itu. Paham ya? You see, kalau Anda enggak pernah lihat orang nangis, tiba-tiba dia nangis, Anda tahu ada sesuatu yang serius. Anda lihat orang yang selalu mendoakan orang lain, tiba-tiba berkata, doakan aku. Wow, ada apa? Paulus punya kata-kata, doakan aku itu bobotnya luar biasa. Kalau Anda baca di suratnya. Ini orang kalau sampai ngomong begitu, dia menghadapi sesuatu yang kita tidak tahu. So belajarlah jadi orang yang mahal. Belajarlah jadi orang yang langka. Karena pemuritan itu bukan bicara soal program, tapi soal kualitas hati. Soal value, soal nilai. Nobility atau kemuliaan. Bagaimana muka aku tidak muram? Lalu kita lihat ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, bukan hanya dia bisa taruh dalam kata-kata pergumulannya, bisa menjelaskan dengan jelas, tapi dia juga bisa minta sesuatu yang tepat ketika diberi kesempatan. Utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku, dia jelaskan goalnya, membangunnya kembali. Saya ajak kita lihat ayat 4 ini, kekuatan Nehemia. Inilah kekuatan di balik seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Anda memimpin perusahaan kayak keluarga kayak whatever. Inilah kekuatanmu, inilah sumur rohanimu. Hubunganmu yang tidak terlihat di depan mata manusia. Mesbah doamu yang tersembunyi. Imanmu yang bercokol di dalam hati. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka sebelum dia menjawab, di detik yang sama itu ada doa spontan. Aku berdoa kepada Allah semesta langit. Apakah Nehemia berkata, permisi, time out raja, aku mau saat teduh dulu? Enggak. Wong dia ditanya di situ, dia harus jawab di sana. Apa yang kamu inginkan? Tapi di dalam hati dia berdoa dan berseru kepada Allah. Kok bisa doa spontan itu begitu powerful? Ayat ini mencatat, ini biografi Nehemia. Nehemia menuliskan apa yang terjadi di hatinya. Waktu raja tanya, aku ketakutan. Aku minta sama Tuhan, aku mohon kepada yang Maha Kuasa. You see, doa spontan atau doa emergency, gawat darurat itu memungkinkan. Jikalau kita sudah terlebih dahulu secara reguler atau hari per hari, membangun mesbah doa yang kuat. Kita bisa doa secara spontanitas kalau kita sudah punya hubungan yang mendalam. Kita punya kehidupan doa yang kuat, yang tidak terlihat. Banyak orang itu mengira doaku nanti spontan aja pada waktu aku kena masalah. Gak bisa. Kalau Anda tidak latihan setiap hari, Anda gak bisa spontan. Orang kalau tidak pernah mengolah raganya, lalu tiba-tiba dia jatuh di usia tertentu, patah. Nah patah itu bahaya. Saya mendoakan banyak orang yang jatuh, lalu habis itu jadi fatal. Tapi saya pernah melihat orang tua yang gak sengaja jatuh, kalau bisa jangan dalam nama Yesus luputkan yang gitu-gitu. Ada seorang yang sudah berusia
Jatuh, langsung berdiri. Anak muda aja gak bisa begitu. Dari jatuh tuh langsung berdiri, itu tekuk lutut itu bisa seperti gak terjadi apa-apa. Padahal usia sudah 80. Gak patah, bisa berdiri seperti atlet. Ya soalnya latihan dari muda. Olahraga. Jadi kalau gituan gak patah. Kenapa beban hidup tidak mematahkan Nehemia? Karena dia punya oyot, punya akar itu seperti pohon beringin di bawah itu kuat. Jadi ketika gini terjadi, dia langsung bisa doa emergency. Dan doanya bukan hanya langsung dijawab. Tapi doanya itu juga bisa melindungi dia di saat-saat seperti itu. Jangan iri dengan orang yang ketika berdoa, Lazarus! Seperti Yesus. Ya. Keluarlah! Jangan bingung sama Sakeus ya, kalau Sakeus turunlah. Langsung keluar, dia anak Allah, jangan lupa dia mengosongkan dirinya, dibaptis itu, Roh Kudus turun. Dia puasa 40 hari, dan tiap pagi, gak selalu puasa Tuhan Yesus ya. Tetapi kalau Anda baca di kitab Injil berkali-kali, murid-muridnya bangun itu gak kelihatan sang guru. Guru sudah ada di Getsemani. Doa, Jesus was a man of prayer, a man of wailing. Seorang yang meratap dalam doa. Dia berseru, Lazarus, keluar tuh mayat. Kalau kita Lazarus, yang keluar Sakeus. Jangan iri dengan orang yang bisa doa spontan. Karena dia sudah lebih dulu bangun kehidupan doa yang teratur. Kalau ada olahraga juga ada olah manusia rohani kita. Nehemia langsung berseru karena hubungannya dengan Tuhan itu sudah di situ. Ada seorang lagi namanya Yusuf. Waktu diminta artikan mimpi, dia nggak masuk dulu ke kamar, doa lagi, minta urapan, atau dia puasa lagi berapa hari. Dia langsung artikan mimpi itu. Always be ready. Always be ready. Amin. Jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah. Dia berkata, tolong utus aku ke Yehuda. Aku mau membangunnya kembali. Lalu ayat 6, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Kenapa ditekankan permaisuri duduk di sampingnya? Ya mungkin mereka berdua sedang lagi ada hidangan. Tetapi di sini juga menjelaskan bahwa Nehemia itu bukan hanya melayani raja, dia juga memberkati sang ratu. Dalam profesinya, Nehemia itu people person banget. Terlihat bahwa dia task orientednya luar biasa, orientasi tugasnya. Dia kelar. Makanya raja lihat dia galau, lamban, itu nggak pernah terjadi. Tapi dari sini saya tahu, kalau raja lagi duduk bersama permaisurinya, bisikan bantal itu lebih kuat daripada notulen rapat. Misalnya Nehemia ngomong gitu, permaisurinya bilang, jangan orang ini, bocai. Ya, apanya capjai? Orang ini percuma, orang ini nggak bagus ini, orang ini nggak bagus. Enggak, ketara bahwa dia bukan hanya memberkati the boss, tapi the boss's family. Dia benar-benar jadi berkat. Banyak orang kan begitu ya sama Tuhan ya, cuma mau memberkati the boss ya. Tapi sama gereja ya, sama sesama orang Kristen ya, waduh. If you love the boss, you love the family. The church is the boss's family. Gereja itu adalah keluarganya. Permaisuri di sini juga bisa, kalau saya mau tarik sedikit lebih jauh, nggak boleh lebih jauh dari ini, nggak boleh alegori. Tapi kalau bisa lebih jauh dari, cukup jauh sejauh ini aja. Kalau misalnya raja di sini yang hina, raja yang adalah orang berdosa di sini, sama sekali tidak bisa melambangkan Tuhan. Tapi misalnya kalau saya bicara tentang Tuhan Yesus ya, mempelai Kristus itu adalah gereja. You cannot just love the Lord without loving the church. Karena tidak bisa. Hanya mencintai Tuhan, tidak mencintai gereja. Jangan sampai nanti bisikan bantal ke Tuhan Yesus. Jangan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, apa yang kau ikat akan terikat di sorga. Jangan sampai berkatmu diikat oleh karena ada orang Kristen yang keberatan. Jangan Tuhan, jangan orang ini. No. Tuhan dengar loh suara gereja. Berapa lama engkau lalu bertanyalah raja kepadaku ayat 6, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat 6 saya tahu bahwa Nehemia ini sangat berharga bagi raja. Kalau ada satu staf kita gandolin, itu berarti staf itu adalah orang yang sangat-sangat aset dalam perusahaan. Kalau ada orang yang mau pergi lalu kata, wah ya silakan. Itu berarti orang-orang ini sudah menyusahkan. Jangan marah sama atasan.
Kadang-kadang siapa kita, apa kita kepada orang lain itu juga ditentukan dengan kelakuan kita. Satu titik ya, jangan pernah mencobai Tuhan ya, artinya dalam apapun juga. Aku quit, atau kalau orang-orang dalam rumah tangga cerai, suatu hari kalau disunggui ya. Tapi di sini raja bertanya sesuatu. Menurut saya raja ini juga bijaksana. Dari sini kita langsung tahu dia melemahkan. Padahal seperti kayak gini-gini seharusnya bukan urusan raja. Raja nggak mau tahu. Apa sih Yerusalem? Yerusalem itu sudah jadi sarang lalat. Itu nggak ada artinya. Ini kerajaan Persia, Medo Persia ini luar biasa. Berapa lama engkau dalam perjalanan? Raja dari sini sudah kelihatan kan tanda-tanda bahwa dia akan mengabulkan kan. Cuma raja kan bersyarat. Dia berkata, berapa lama kamu mau pergi? Dan kapan kamu kembali? Ingat ya, di dalam segala jenis atau bentuk hubungan, baik itu hubungan kerja, keluarga, whatever, selalu kita harus bisa menentukan waktu. Misalnya suami istri berantem nih, yang satu kudu selesaikan hari ini, kadang-kadang sedikit maksa, yang satu lagi selalu lari dari masalah. Benar-benar dalam satu pernikahan itu selalu ada dua macam orang, makanya itu the opposites attract itu benar-benar ya, selalu yang berlawanan itu yang saling yang membuat kita tertarik itu betul. Ada satu itu selalu yang jago maraton, yang suka lari. Yang satu mau selesaikan. Kalau misalnya Anda terus gegeran soal kapan, buat satu perjanjian sebelum tukaran. Setiap kali kalau ada konflik lagi, sebelum matahari terbenam, kata gembala, kata firman, ya selesaikan. Yang satu maunya nggak usah ngomong, nanti diam-diam selesai sendiri berapa bulan. Yang satunya mau detik ini juga, ya sudah nanti jam 6 sore sebelum makan kita selesaikan. Harus ada kurun waktu. Pinjam-meminjam juga ada kurun waktu. Saya tidak sarankan orang yang suka meminjam uang, tidak boleh apalagi di CG. CG bukan tempat itu ya. CG bukan tempat untuk kongsian. CG bukan tempat itu, urusan nanti di luar, di workplace atau di marketplace. Di sana kalau Anda ketemu, tetap harus punya guiding principle atau prinsip-prinsip yang membimbing Anda itu tetap adalah takut akan Tuhan. Tapi urusan di luar sana itu secara profesional, tetapi di CG bukan tempat untuk pinjam-pinjaman. Dan kalau misalnya ada orang soal pinjam-meminjam atau apa, segala sesuatu, hubungan apapun tuh harus ada tolak ukur waktu. Kalau enggak itu hubungan enggak real. Berapa lama kamu mau pergi? Kamu kapan kembali? Setelah aku menyebut suatu jangka waktu, baru dikabulkan. Dan akhirnya Nehemia 12 tahun di Yerusalem, tahu nggak? Cukup jauh itu dari Irak-Iran sana untuk jalan ke tanah perjanjian. 12 tahun dia berakhir di situ. Berkatalah aku kepada raja, ayat 7. Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Masuk akal, karena dia mau pergi ini pasti harus membawa surat-surat kan. Kalau enggak kan bahaya di jalanan. Supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yerusalem. Kalimat jika raja menganggap baik itu sama artinya dengan meminta baik-baik. Ada berkat tertentu yang Tuhan tidak akan berikan kecuali kau minta. Minta kepada Tuhan dulu. Ingat ya Nehemia, maka berserulah aku kepada Tuhan semesta langit. Tapi minta kepada orang yang tepat yang bisa menolongmu. Minta kepada raja dalam konteksnya Nehemia. Belajar minta. Saya jadi ingat perkataan Tuhan Yesus, ask and it shall be given. Mintalah maka diberikan, carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu dibukakan. Ada jenis-jenis berkat, ada berkat tertentu yang harus minta saja nggak cukup, kita harus berjuang, itu namanya mengetok pintu. Ada berkat tertentu yang kita minta-minta, kok nggak dikasih-kasih, ternyata sudah di situ, cuman kita nggak melihatnya, makanya harus cari. Tapi ada berkat tertentu yang kalau kita nggak minta ya kita nggak dapat. Belajar minta, it's okay untuk meminta. Kalau yang cowok di sini seneng sama satu orang itu ya, wah nggak mungkin lah. Kalau gitu spiritnya. Asal Anda tidak maksakan. Siapa tahu kalau Anda minta, bolehkah saya mengenalmu lebih dalam lagi? Ternyata dia mau. Nggak tentu. Nggak minta mana tahu. Terus tiba-tiba sudah diambil orang lain. Ternyata nanti tahu dari temannya, tetangganya temannya. Ternyata dia itu nunggu kamu loh dulu. Lah gigi jari. Karena kita nggak minta. Kecuali kalau minta kita teror, nah itu lain cerita. Ada berkat tertentu yang kita nggak tahu itu bisa jadi milik kita, kecuali kita minta. Tapi sekali lagi bukan pinjam-pinjam, minta uang. Tapi minta kesempatan mungkin. Daripada minta uang, minta kesempatan. Kalau kamu bisa berikan aku kesempatan ini, mungkin saya bisa berguna
buat pekerjaan Anda. Saya enggak minta kok, saya enggak minta dikasih makanan gampang, enggak. Tapi saya minta diberi kesempatan. Siapa tahu orang melihat, oke. Minta baik-baik, itu artinya jika raja menganggap baik. Jika raja menganggap baik, dia minta baik-baik. Raja masih tergerak, apalagi Nehemia berdoa, dikabulkan. Jadi answer prayer could simply come through asking. Tapi bukan hanya minta kepada sembarang orang, minta kepada orang yang tepat. Makanya di ayat yang ke-8, pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja. Garis bawahi kata pula, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Ada kata pula, satu permintaan dikabulkan, baru minta selanjutnya. Ini bukan orang yang minta hati, dikasih hati, minta rempela, bukan. Tapi dia berhikmat. Dia minta satu hal dulu, dia test the water, dikasih, lalu ditambahi pula. Raja, jangan hanya surat kepada para bupati di Sungai Efrat, tapi sepucuk surat juga bagi Asaf, pengawas taman raja. Saya butuh kayu untuk membangun pintu gerbang bait suci dan untuk membangun rumah yang akan kudiami nanti di tanah suci. Dia minta kayu pula. Dan surprisingly, mengejutkan sekali, ini Tuhan nih, ayat 6b terakhir, dan raja mengabulkan permintaanku itu. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. You see, setelah satu jawaban doa, dia minta satu lagi. It's okay loh, itu bukan orang yang bahasa Surabayanya ngelama. Bukan orang yang melonjak. Tapi itu orang yang menurut saya smart dan berhikmat. Kalau kita itu langsung minta banyak, mungkin ditolak. Kita minta satu dulu, tapi kita sudah punya kelebihan. Kita tidak berhutang budi. Kita malah memiutangi. Aku minta ini. Setelah itu pula sepucuk surat. Dan yang dia minta juga bukan untuk selfish reasons, untuk alasan-alasan egois. Yang dia minta juga untuk kampung halamannya, untuk orang lain, untuk janji Tuhan bagi Israel. Dia berkata, dan raja mengabulkan permintaanku. Jadi mintalah pada orang yang tepat. Orang yang salah alamat adalah orang ketika dalam masalah atau dalam pergumulan, dia mintanya itu membabi buta, sebab Tuhan tidak pernah memberkati babi yang buta. Minta, lalu habis itu kesana sini curhat. Lalu minta, kalau kita mengusahakan, ya kan, kalau kita mengusahakan simpati orang atas kita, tapi simpati dari orang yang salah, kita akan jadi orang salah cepat lambat. Jangan membabi buta, tapi mintalah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan memang orang yang sanggup membantumu. Orang-orang yang memang punya resources atau sumber daya yang kau perlukan. Kalau memang Anda perlu mintalah dengan hormat, mintalah dengan sopan, mintalah dengan baik, tapi mintalah juga dengan kewibawaanmu. Dan ini bukanlah seorang yang suka minta-minta soalnya. Nehemia bukan orang yang gitu, raja tahu. Dan ketika dia dalam kebutuhan, dia nggak sungkan untuk meminta. Pula, aku minta kayu Tuhan, untuk bait suci. Aku minta juga kepadamu untuk memberiku surat bagi bupati. Sometimes ya, Tuhan itu membuat hati orang lain, hati raja itu begitu lunak ya. Dia itu bisa disetir seperti batang air ke kiri kanan. After you pray, setelah Anda doa, ketika Anda masukkan permohonan, itu dikabulkan. Kami banyak cerita tentang itu, yang pasti kami bukan tipe orang yang minta-minta. Tapi ketika kami akan ambil tantangan itu, dan dalam doa biasanya kami melihat penyertaan Allah. Saya dorong Anda, mungkin kata-kata saya ini akan jadi rema buat beberapa orang, tapi saya selalu kasih disclaimer-nya, hati-hati ya. Saya tidak melakukan ini, saya tidak mengajarkan sesuatu yang murahan ya. Dikit-dikit minta. Alkitab berkata, keturunanmu aja enggak minta-minta roti kok. Jangan jadi orang yang rendahan. Mendingan kita jadi orang biasa tetapi kita berwibawa, karena kita ini anak raja. Daripada kita jadi orang yang misalnya dielukan orang tetapi ternyata ya gitu. Enggak seberapa. Karena tangan Allah, lalu kalimat ini yang sangat bagus. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dia tidak memberi kredit pada dirinya. Oh karena aku jago minta. Bukan, dia berkata bahwa Tuhanlah yang menyertai ini. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin aku bisa begini. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin Raja mengabulkan.
Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ini sudah tidak dia minta, disertai sama panglima perang, coba bayangkan. Dia hanya minta kayu. Tiba-tiba panglima-panglima itu suruh jaga kayu. Ini God ya, Tuhan itu ya, selalu memberikan pada kita beyond melampaui yang kita minta. Tuhan gak pernah memberi kita pas yang kita minta. Makanya setan suka fitnah Tuhan kan, fitnah ke bawah. Tuhan gak kabulkan kamu doamu, Tuhan tuh gak dengar doamu. Setan tuh suka mengatakan sesuatu yang salah. Dan sungguh-sungguh yang opposite spirit, yang rohnya berlawanan. Tuhan loh, lamban. Tuhan tuh difitnah terus. Padahal lihat ini, dia hanya minta surat untuk bupati. Lalu dia minta kayu, dan dia gak minta untuk dirinya, dia gak minta kayu untuk rumahnya di Persia. Karena itu rumah huni. Ini rumah dinas, dia bilang, aku minta kayu untuk bangun temboknya di sana. Aku minta tembok bait suci itu berdiri. Aku minta kayu untuk itu. Jelas itu loh peruntukannya. Dikasih panglima perang, orang berkuda menyertai dia. God gave him, Tuhan gifted him, memberikan padanya yang dia tidak minta. You see, Tuhan itu jagonya, memberi yang kita minta dan memberi yang tidak kita minta. Bukan atau, tapi dan. Memberi yang kita minta dan memberi yang tidak kita minta. That's your God. Makanya dia disebut murah hati. Yang membuat seringkali Tuhan itu disalah mengerti adalah karena waktu kita minta sesuatu yang salah tapi kita belum menyadari, Tuhan bilang tidak, dan itu setan langsung bumbui dan dia berkata mulai digoreng. Ternyata Tuhan pun digoreng. Oh, Tuhan itu gak peduli. Kadang-kadang yang kita minta itu bukan roti, tapi kita minta ular, tapi kita gak menyadari, kita minta kalajengking. Dan kalau Tuhan bilang tidak, itu pasti buruk buat kita. Atau kalau Tuhan bilang nanti, itu kalau diberikan sekarang kau merugi. Hanya karena ada 1-2 kejadian seperti itu, kita pukul rata bahwa Tuhan selalu begitu. Itulah tipu dan dusta setan untuk menghalangi doa-doamu, sehingga doamu gak bisa beriman penuh sama Tuhan. Imannya itu dengan curiga. Setan itu kan gitu lah. Dia suka membuat orang curiga untuk sesuatu yang gak terbukti. Sesuatu yang gak jelas. Itu memang sudah tugasnya setan, namanya aja setan. Mau tahu kata setan apa? Kalau punya anak jangan kasih nama setan. Karena setan itu artinya pemfitnah. The accuser of God's saints, of the saints. Arti kata setan itu artinya pendakwa. Tahu kata dakwa di sana, bukan dakwa yang legal. Bukan dakwa yang litigasi pada waktu lagi ada di court atau ada di peradilan yang adil seadil-adilnya. Bukan, dakwa ini fitnah. Sekarang kita lihat ayat 10, siapa aja antek-anteknya, nanti bagian berikutnya saya akan bahas. Ketika Sanballat orang Horon. Sanballat ini adalah gubernurnya Samaria. Ya, Israel kan diangkut semuanya, sisa-sisa rakyat itu yang lemah, yang apa, mereka kawin campur kan, pindahkan bangsa lain, itu memang adalah polisinya Assyria, penjajah. Israel kan habis. Nah, di situ kawin campur, keluarlah Samaria. Nah, dia inilah gubernurnya Samaria. Ini gak suka sama orang-orang Israel. Tobia orang Amon ini adalah gubernurnya Transyordan. Jadi sampai sekarang tetap gak berubah, daerah situ di Israel itu selalu tegang. Sampai kapanpun lah, sampai Tuhan datang. Jadi gak akan pernah gak tegang dari sejak dulu kita ke sana ya bolak-balik ya, selalu ada ketegangan. Tapi waktu kita di sana, Tuhan itu melindungi seperti Tuhan melindungi Nehemia. Dan mendengar hal itu mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jangan heran, selalu akan ada orang di dalam hidupmu yang diutus oleh setan, tapi jangan kau setan-setankan orang itu, tapi doakan. Akan selalu ada orang yang membenci Tuhan, membenci umatnya, dan ingin untuk menghalangi, merintangi God's purposes atau tujuan-tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Selalu akan ada orang kayak gitu yang ingin ngeblok tujuan-tujuan Allah di dalam kehidupan umatnya. 3 poin sini yang Anda bawa pulang. Pelajaran pertama tentang leadership character atau karakter kepemimpinan. Khususnya tentang orang yang cakap dalam pekerjaannya. Nomor 1, selalu sukacita dalam pekerjaan sehingga sedih, sakit adalah perkecualian. Tambahin 1, lamban. Ingat ya, selalu sukacita. Saya ajak kita kuis sedikit. Buah roh ya. Buah apa yang paling manis? Buah roh. Dan buah roh itu kasih, lalu kemudian? Kok bisa ya? Kasih itu terbesar kan? Runner up-nya siapa? Kok enggak damai sejahtera dulu, kebaikan dulu? Kok sukacita ya?
Berarti yang menjadi markernya orang Kristen itu number one, selain kasih otomatis harus, nggak itu dalam kasih, omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Berikutnya untuk menunjukkan dia Kristen atau bukan tuh, sukacita. Ini luar biasa ya. Berarti orang Kristen dalam segala pekerjaannya harus sukacita. Kita tipe sukacita atau tipe yang sukacita atau enggak? Selalu sukacita. Katakan kanan kirinya, selalu sukacita. 2. Doa spontan saat darurat memungkinkan hanya bagi orang yang telah membangun kehidupan doanya. Oh, aku tipenya doa spontan, good luck. No, kita tidak ada tipe doa spontan. Doa spontan itu tidak kita cari, tapi itu akan terjadi. Kita semua tipe doa reguler. Kalau Anda tidak bangun kehidupan doamu, nanti pada saat kau butuh, dia tidak di situ. 3, jangan ragu minta tolong pada orang-orang yang tepat, tapi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ya? Oke, 3 poin sini dimunculkan tiga-tiganya, tolong difoto, nanti habis ini kita akan belajar setelah ibadah ini, cara efektif memulai proyek yang berhasil, part 1. Tuhan Yesus memberkati, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita.